Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita melihat pemanfaatan lahan pertanian yang mana apa yang harus kita tanam manakala itu ada di bawah pohon sengon di sini. Yang mana pohon sengon ini menjadi peluang yang cukup bagus teman-teman bagi kita bertani, yang mana investasi untuk jangka panjang khususnya. Namun menjadi pertanyaan bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan sengon itu, kemudian di bawah kayu sengon kita tanami apa. Sebagian ada ditanami untuk rumput, sebagian untuk rumput, sebagian lagi ada ditanami seperti pohon, kemudian jagung. Namun memang masalahnya itu pohon sengon itu panas, jadi bawahnya itu seringkali kalah dengan pohon sengon. Contoh kelapa, kalau ada kelapa karena kiri itu ada sengon, besar kemungkinan kelapanya itu mati. Namun hal itu tidak berlaku bagi pisang. Kalau pisang masih bisa hidup walaupun itu tidak begitu lebat buahnya. Namun teman-teman, pohon sengon ini apa bisa dikatakan investasi kita jangka panjang apabila kita ingin bertani dengan cara yang tidak terlalu banyak resiko. Namun bagaimanapun namanya usaha pasti ada resiko. Contoh, kita harus lihat tekstur tanah. Apakah tanahnya itu subur, dan kemudian apakah tanah tersebut banyak gayasnya atau penyakit tanahnya. Setelahnya itu, ini contoh salah satu pemanfaatan lahan di bawah kayu sengon yang mana ditanami rumput gajah untuk pakan ternak. Kalau di beberapa daerah rumput gajah bisa dijual dan kemudian di hasil dari rumput gajah itu untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya kita itu bisa kita tanami pepaya. Pepaya itu seringkali digunakan teman-teman untuk pemanfaatan tanah sebelum ditanami kayu sengon. Karena kenapa? Kalau setelah tanam sengon kemudian kita tanam sengon lagi, itu tanahnya nggak bagus. Harus ada jeda agar tanah tersebut tidak gampang rubuh kayu sengonnya. Ini pemanfaatan lahan teman-teman kayu sengon di beberapa daerah, khususnya daerah kami, yang mana kayu sengon menjadi pendapatan cukup bagus, investasi yang kami rasa tidak terlalu banyak resiko dibanding tanaman lain, dan itu jangka panjang sih. Ini kayu sengon yang sudah cukup bagus teman-teman, jaraknya, pemanfaatan lahannya, dan cukup besar kayu sengon yang di daerah sini. Kita tinggal panen. Ini super. Andaikan semua ini super semua teman-teman, kalau andaikan ini super semua, itu bisa menjadi pohon cukup bagus loh ini. Apalagi ini lurus-lurus kayu sengonnya, lurus sekali, itu bagus. Maka kalau nanam sengon teman-teman jangan sampai mencar-mencar ya, harus lurus ya, harus lurus. Agar kenapa? Agar pertumbuhan sengonnya itu bagus, jaraknya diatur dengan baik. Kalau seumpama kita punya banyak penyakit tanah tersebut, contoh tanahnya berpasir. Kalau tanah berpasir teman-teman, itu tanah sengonnya itu, pohon sengonnya sulit untuk besar. Paha hadangnya, paha apa itu, di dalam pohonnya itu sulit besar kalau berpasir. Tapi kalau subur cepat besar sekali teman-teman kayu sengonnya itu. Dan itu kita tanami rumput untuk pakan ternak kita, bisa tanami umbi-umbian, dan itu bagus untuk apa namanya, tumpang sari teman-teman di sini. Jadi kita tidak mengandalkan kayu sengon aja, kita bisa nanami apapun sebagai bentuk kebutuhan kita. Namun yang terpenting adalah bagaimana kayu sengon itu bisa membuat profit bagi usaha kita teman-teman. Ini jaraknya sekitar 4 meter teman-teman di sini. Jarak 4 meter. Lebih bagus mana 4 meter atau 5 meter? Sesuai kondisi. Tapi semakin jaraknya bagus teman-teman, jaraknya itu besar, itu malah semakin membuat kayu sengon cepat besar. Kalau terlalu mepet, masalah di kayu sengon adalah cuma satu, batangnya sulit untuk besar. Namun itu pilihan masing-masing teman-teman.
Tapi andaikan perawatan bagus, pupuknya bagus, pengairan bagus, kemudian atasnya kita rawat dengan bagus teman-teman, kayu sengon pasti juga cepat atau lambat akan besar. Dan itu kita lihat harga pasarnya, kemudian kita tunggu harga pasar, supply and demand-nya. Tapi kalau kebanyakan yang kami rasakan sebagai petani itu, kayu sengon hari ini itu masih menjadi primadona, manakala kita itu sebagai petani, karena kita bisa investnya bisa berupa sapi, bisa berupa sengon teman-teman. Ini cukup besar teman-teman, ini diameter hampir 50 cm lebih, ini diameternya besar, lurus lagi, diameter besar teman-teman. Ini kalau besar segini teman-teman, kita bisa dapat profit besar loh kayu sengonnya itu. Perawatan cukup bagus, ini ditata dengan bagus kayu sengonnya, tinggal nunggu panennya saja. Jadi senyampang kita mau nunggu panen, kita bisa melakukan kegiatan yang lain. Itu dulu, cukup sekian teman-teman informasi saya mengenai pemanfaatan tanah di bawah kayu sengon. Selamat sore.